Jadi waktu rakaat pertama sujud, habis sujud itu aku kagetnya itu di samping aku ada pocong. Aku kayak gini kan, kayak mikirnya nggak mungkin Alfi, orang dia aja bukan lewat semua kandang dulunya kayaknya gitu kan. Ya udah deh, aku gak mau lihat gitu kan. Sempet ngelihat emang ngelihat kayak si Alfi, Mas. Jadi tuh di situ dia sempet gini-giniin aku. Jadi kayak, ayo di atas pemandangannya indah loh. Kamu kalau nggak naik eman gitu. Lalu kayak, bukannya ini tuh yang pendaki yang hilang itu ya sampai sekarang nggak ketemu gitu. Aku waktu pulang tuh searching, emang iya persis banget mukanya sama si dia. Jadi kayak aku waktu lihat itu nggak tahu kalau itu si Alfi. Waktu turun baru orang-orang itu sampai udah nyari aku, nggak bisa lihat aku, padahal mereka pada lewatin tempat aku jatuh. Terus aku disamber lagi sama mbah-mbah yang dia itu ini ada apa namanya, harimau putih. Gini, mama sama ayah aku nyusul ke lawu gitu. Terus udah aku kebangun, samping aku ada pocong tidur. Terus aku karena aku paling takut kan kalau lihat kayak gitu. Terus apalagi dibungkus-bungkus itu kayak ngeri banget gitu kan. Terus aku nyoba tidur lagi. Aku tidur mungkin sekitar setengah jam 2, kan kita tidur itu jam 9-an. Jam setengah 11 aku bangun, lihat itu. Terus jam 12-an aku kebangun lagi, aku lihat HP. Itu ada nambah lagi fotonya. Nambah lagi 2. Dia di samping aku lagi liatin, bener-bener diliatin gitu kayak, ini ngapain nambah lagi. Aku akhirnya tidurnya ngebelakangin dia kan, ngebelakangin si makhluk itu kan. Aku sambil baca doa-doa, aku baca Anas, baca Al-Ikhlas dan lain-lain. Kok dah aku tuh tidur lagi tuh, udah bisa tidur. Jam setengah 2 aku kebangun. Aku kebangunnya itu posisinya aku tidurnya tuh udah ngadep ke sana lagi. Jadi ngadepin ke makhluknya lagi. Aku lihat kok udah ada tambah lagi, ada 3 gitu kan. Ini apa sih gitu kan. Terus aku liatin Mas Aru kan. Ini orang kepalanya udah sampai bawah aja, orang ini juga tidurnya rata gitu kan. Ngapain tiba-tiba sampai bawah gitu kan. Tidurnya ngesot-ngesot kali ya gitu kan. Tapi aku belum lihat kalau dia ini kayak ditarik-tarik sama sosok yang di bawah. Terus aku kayak, apa sih? Terus aku tidur lagi. Aku tuh tidurnya kan gini kan, habis itu kayak setengah sadar aku kayak lihat-lihat gini tuh kayak, kok Mas Harun ditarik-tarik sama apa itu? Terus aku melek, tarik-tarik lah sama sosok yang gede yang ada di bawah itu tadinya. Ini ngapain gitu kan. Mas, aku bangunin dia nggak bangun. Mas, ngapain gitu kan. Benerin itu posisi tidurnya, emang enak tidur kayak gitu. Iya ngapa kok sampai bawah gitu. Dah, padahal aku kan pakai matras ini kan, aluminium foil kan. Harusnya kan yang lebih kayak ngesot-ngesot gitu kan aku kan. Cuman kayak dia tuh udah salah apa lagi dia ini. Dari tadi kayaknya digangguin mulu gitu kan. Terus udah, habis itu dia benerin posisi dia tidur. Aku tidur lagi. Kebangun itu sekitar setengah 4. Aku lihat di situ ada pocong 4. Udah ada 4. Tapi posisinya nggak tidur. Jadi dia di 4 sujud. Jadi kan itu kalau warung kan tetap
bentukannya gini kan, persegi. Dia di sini. Bocah-bocah Iya. ya. Terus di tengah-tengah itu ada makhluk yang itu si sosok gede itu, si gendro itu, dia ngeliatin aja. Nah, ini waktu malam, terus aku gini, ini apa lagi sih? Aku doa kan, aku baca. Aku sampai buka Al-Quran, Mas. Aku baca Yasin. Cuman mungkin kan aku ngantuk, jadi belum sampai selesai itu aku udah ketiduran lagi. Nah, waktu tidur yang dari jam 3 sampai subuh ini, enggak sampai subuh sih, itu tuh aku dimimpi. Jadi aku mimpi kayak dapat gambaran gitu loh. Aku nih lihat diri aku sendiri. Jadi kayak aku lihat diri aku sendiri itu jatuh ke jurang. Dan itu benar-benar baju yang aku lihat diri aku itu pakai baju yang mau aku bawa buat summit, yang mau aku pakai buat summit. Jadi kan aku waktu itu kan pakai baju biru. Nah, baju ganti aku itu warna hitam sama pakai kemeja ini kan, apa namanya? Apa sih? Flanel bukan? Iya flanel yang warna hitam putih gitu. Karena ya dari dulu emang orang naik gunung pakai flanel gitu kan. Nah terus aku ngeliat, cuman aku belum ngeliat kalau itu mukaku. Jadi posisinya itu dia tidur gini, tengkurap. Cuman itu bajuku, aku paham itu baju sama celana trainingku warna krem. Aku liatin kayak, astagfirullah, apaan gitu kan. Terus ada mbah-mbah ngeliatin, mbah cowok ya, kayak gini. Aku suruh lihat, gitu kan. Tapi itu dia belum ngomong. Terus aku kebangun langsung, astagfirullah, apa itu? Dan aku bangun itu di situ ada kuntilanak merah itu. Dia tuh kayak ngeliatin aku kayak mau apa namanya, mau masuk gitu loh, Mas. Cuman mungkin karena aku dijagain leluhurku jadi ini ya nggak apa namanya nggak bisa ya. Terus aku tidur lagi. Nah tidur yang terakhirku ini tuh aku dikasih gambaran lagi. Tapi itu jelas itu mukaku, orang-orang itu sampai udah nyari aku nggak bisa lihat aku, padahal mereka pada ngelewatin tempat aku jatuh. Terus aku disamber lagi sama mbah yang dia pakai, yang dia itu ini ada apa namanya harimau putih gini. Tapi waktu itu tuh aku tiba-tiba ini ngeluarin bajuku yang si flanelnya itu. Kayak aku takut kan, kayak bahkan pun aku mau memakai flanelnya itu aja buat turun aja takut. Terus aku kayak aku pakai ini lagi aja deh yang kemarin aku pakai gitu. Terus dia nanya kenapa, nggak apa-apa wes, nggak apa-apa gitu kan. Terus aku bilang dah kita turun aja gitu, yakin nih turun, dia gitu. Dia tuh malah kayak buat aku maju mundur gitu loh, yakin nih turun, yakin nih, ya yakin turun aja yuk gitu kan. Nah nggak apa-apa, yang penting aku udah berkelabu gitu kan. Terus dia gini, beneran turun, bener ya, oke. Dah abis sarapan berarti kita turun gitu kan. Ya abis sarapan turun jam 10 gitu. Ya wes. Aku, nah tapi sebelum itu aku bangun itu tuh kayak ada burung jalak masuk ke warung. Jadi burung jalaknya itu ini yang bikin aku kebangun tuh bukan karena mimpi itu aja, karena dia benar-benar di samping aku. Terus kan aku pakai SB ya, SB aku tuh kayak ditotol-totol gitu. Terus kayak aku kayak apa ini, kita bangun aku ini kan kok burung masuk ke sini. Cuman emang keadaan warung kebuka dikit, cuman itu masih ya nggak kebuka, cuman aku kayak ini burungnya kok bisa masuk padahal cuman kebukanya dikit gitu kan.
udah deh. Habis aku gini, udah aku bengong habis ngeluarin baju. Terus akhirnya kita fix buat turun, sarapan dulu kan, sarapan. Nah, aku tuh bingung ya, kita beneran jadi beli beras atau enggak. Cuman waktu itu paginya itu Mas Haru udah masak nasi. Udah masak nasi, terus aku nanya, loh emang kemarin beli nasi gitu kan? Emang kemarin beli beras ya gitu? Kok ini udah bisa masak nasi gitu kan? Ya kan kemarin beli, emang kamu nggak inget ya gitu? Nggak tahu, lupa gitu kan? Ternyata kayaknya dia beli di warung bawah. Tapi nggak tahu sih. Cuman waktu itu karena aku kan sempat ngefotoin sarapannya itu kan, yang di pos 3 itu sama pemandangan yang di gunung itu. Terus aku sempat nulis gagal sampai puncak gitu, aku tulis. Terus packing, bapak yang di warung itu ini dia pamit mau nyari kayu bakar. Terus kayak ya udah ya Pak. Terus tuh gini, bapaknya tuh sempat berdua nanya kan sebelumnya, berdua aja ya gitu kan. Enggak Pak, berempat. Tapi yang dia turun duluan. Loh, kenapa turun duluan? Nggak ini ada panggilan kerja. Oh alah, ya wes. Kalau mau naik besoknya hati-hati ya gitu. Hati-hati ya gitu kan. Aku di situ juga udah mikir kayak apa ini bapaknya kayak gini ya. Tapi aku positif thinking kayak mungkin sekedar ngasih tahu emang harus hati-hati karena kan ini kan di gunung, apalagi kan gunung gede gitu ya, jadi nggak boleh sembarangan kayak kalau kita naik ke Andong atau kemana gitu kan. Terus aku gini, dah kita habis packing, foto-foto bentar, turun. Nggak sempat pamitan nggak bapaknya, mungkin karena kalau pamitan nggak tahu ya bapaknya turunnya jam berapa. Terus cuman ya udah deh, yang penting tadi kita udah bilang kalau kita mau turun jadinya gitu. Terus bapaknya juga udah tahu, ya udah kita tutup kan warungnya karena bapaknya juga lagi nggak ada, kayak turun. Terus waktu turun itu tuh di kita jam 10 pagi itu memutusin untuk pulang, buat turun. Terus aku sih ngiranya tadinya kita mungkin ini udah aman nih, udah nggak ada kendala lagi karena aku udah ngikutin perintahnya buat turun. Kita turun sekitar 15 menit itu aman-aman aja. Jadi aku udah seneng kan, kayak akhirnya udah nggak ada gangguan-gangguan itu lagi gitu. Ternyata yang tadinya dari bawah ikut naik itu dia juga ikut turun. Yang mana nih? Yang sosok gede. Itu ikut turun. Itu. Iya, dia ikut turun, cuman dia nyamping. Jalannya tuh nyamping kayak ngumpet-ngumpet gitulah. Terus aku sih nggak tahu ya, mungkin dia emang motifnya jagain aku atau memang disuruh ngawasin aku atau gimana, aku nggak tahu kan. Terus waktu itu udah turun tuh, aku nanya ke Mas paling nggak kita nanti sampai base camp jam berapa? Paling jam 1 kalau kita lancar-lancar aja udah sampai gitu. Gak mungkin lama karena kan turun beban kita udah banyak yang kurang juga gitu. Oh iya gitu kan. Ya udah kita turun aman. Terus sampai di pos bayangan kita udah aman-aman aja, cuman emang ya itu ada yang ikut itu. Terus singkat cerita sampai di pos 2. Di pos 2 itu kita ketemu orang. Jadi aku bilang, di pos 2 ini ya berhenti dulu ya gitu kan. Aku capek. Ya udah. Tadinya itu dari yang pos 3 sampai ke pos 2 itu tadinya kita sempat debat nih. Aku sama Sarul. Aku yang depan lah, aku nggak mau aku di belakang lagi gitu kan. Nah, aku masih takut kan, takutnya dia ada sosok itu lagi. Cuman masalah gini, enggak, jangan kamu nanti salah jalan lagi gitu kan, orang di sini jalannya ada yang cabang-cabang, nanti kamu salah belok. Ya udah, aku di belakang lagi. Habis itu
kita lanjutin yang ke pos 2 itu. Ketemu orang. Aku di situ udah bener-bener lega. Alhamdulillah ketemu orang gitu kan. Terus aku bilang, Mas Arul nanya mau kemana Mas gitu. Mau naik gitu. Enggak, mau ke kawah gitu. Oh, terus aku nanya, oh kalau mau ke kawah ke situ ya? Iya gitu. Terus sempat kita mau ke kawah nggak ya waktu itu? Aku lupa. Tapi kayaknya kita ada omongan mau ke kawah apa gitu kan. Enggak, aku udah capek gitu. Aku udah nggak mau lama-lama di atas ini aku gitu. Terus apa namanya? Jadi kita duduk di depan pos 2. Yeah. Terus kan tuh semak-semak rumput kan. Jadi tiga duduk di situ. Masnya sama mbaknya juga. Oh, itu bertiga kayaknya, mas, mbak sama mas juga. Terus ya tuh mereka turun, aku kayak udah nggak ketemu orang lagi gitu kan. Udah habis itu habis minum kita lanjut turun yuk gitu kan. Nanti kalau sampai bawah kesiangan gitu. Udah nih. Nah, dari pos 2 turun ini nih kita kaget karena waktu udah turun itu aku ketemu 5 orang. 4 orang. Tapi Mas Arul kayaknya lihatnya cuman 3 atau 5 atau 4 ya. Cuman dia cuman lihatnya itu 4 kalau nggak 3. Nah, aku tuh lihat ada anak kecil cowok bawa ayam, apa sih yang ayam hitam itu apa ya? Cemani ya. Bawa ayam cemani, aku senyum ke adik-adiknya gitu. Itu aku nanya kan Mas Arul, itu yang ada adiknya bawa ayam cemani ya? Mana, nggak ada anak kecil gitu. Dia bilang gitu. Nggak usah apa bikin cerita gitu kan. Apa orang tadi ada anak kecil yang bawa ayam gitu? Gak ada, aku nggak lihat. Oh ya udah, mungkin emang dia mungkin bukan orang kali ya, sampai Mas Arul aja nggak lihat, entah gimana. Nah udah tuh ditanyain dari atas ya mbak ya gitu kan. Iya gitu. Saya turun ketemu sama bapak-bapak iya bapak 3. Itu mereka pakai pakaian Bali gitu loh, pakai ikat Bali gitu ya? terus pakai sarung gitu loh, sarung Bali yang kotak-kotak itu kan. Naiknya berdua aja gitu kan. Iya pak gitu kan. Ini mau apa namanya, mau naik juga pak gitu kan. Iya mau main gitu kan. Terus kayak bapak-bapak yang belakang tuh bilang itu adiknya dijagain mas gitu kan. Oh iya gitu. Terus nggak tahu itu Mas Arul masih ingat nggak bapaknya bilang gitu, karena aku ingatnya bapaknya bilang hati-hati mas, adiknya dijagain gitu. Maksudnya adiknya itu? Iya aku. Terus oh iya gitu kan. Terus kita turun ketemu sama 2 orang yang bawa ini apa namanya, kalau aku Mas Arul waktu cerita ke aku dia lihatnya itu kambing, bawa kambing kecil, anakan kambing. Cuman aku lihatnya enggak kambing, aku lihatnya itu pocong yang bungkuk gitu loh. Jadi aku kira kayak, hah kok dia ngegeret-geret pocong gitu kan. Kayak terus masalah gini, bukan pocong itu tuh anak kambing gitu kan. Oh iya ya, tapi kayak pocong gitu. Terus aku liatin lagi, lama-kelamaan oh iya sih emang anak kambing gitu kan. Mungkin karena aku mikirnya aku positif, kayak mungkin karena aku masih kebayang-bayang yang semalam kali ya. Terus aku hawanya jadi nekting gitu kan. Ya aku mencoba buat positive thinking. Nah terus kita lanjut turun lagi nih, itu ketemu bapak-bapak bawa anak kerbau. Iya serius mas, aku juga kaget kok anak kerbau dibawa naik, apa yang ngebawa itu nggak apa namanya, nggak berat kali ya. Terus itu cuma 1 orang yang bawa, yang ngegar itu cuma 1 orang, aku lihatnya cuma 1 orang. Terus kok apa namanya, aku nanya Mas Arul nanya itu
kerbau ya mak, iya pak iya gitu kan. Iya Thomas gitu kan. Oh, terus aku nanya, emang buat apa? Mau ini ya ngasih rumput di sini ya buat kerbaunya gitu. Nyariin rumput Cuman, gitu ya. cuman aku agak janggalnya si kerbau itu di sini kayak ada loncengnya. Jadi dikalungin lonceng gitu kan. Kamu kan kalau kerbau-kerbau yang ada di desa-desa gitu kan nggak akan ada yang ngasih kayak gitu ya. Mungkin aku mikirnya kayak, oh mungkin mau disembelih kali buat ritual di atas gitu kan. Terus kayak udah turun lagi kita ketemu sama dua orang bapak-bapak tapi yang satu udah tua. Dia gini, mau turun ya hati-hati ya gitu kan. Terus dia bilang lagi juga kayak itu apa adanya dijagain jadi ditinggal mas gitu kan. Bilang gitu lagi. Iya terus aku kayak oh iya terus aku cuma mikir kayak apa sih emang ada apa gitu. Nah waktu ya turun udah sampai pos 1 tuh. Ada bawa satu bapak iya kayaknya satu atau berapa itu mungkin bawa ini deh kayak stok makanan buat di warung gitu kok. Karena mungkin Jumat Sabtu Minggu kan mesti bakalan ada ini ya rame pendaki ya jadi warung dibuka. Terus turun dari pos 1 itu kita sambil berhenti bentar. Aku langsung gini, udah mas ayo lanjut turun aja. Aku udah gak enak karena di situ aku udah udah diliatin sama kunti merah lagi. Udah kunti merah lagi. Tapi di situ dia nggak langsung hilang, beneran dia tuh nungguin. Nah, ngeliatin gitu kan. Terus langsung kayak wah mau ngapain nih. Terus sempat ada burung gagak lagi lewat. Ser gitu. Nah, apa namanya? Aku belum cerita ya mas ya, yang waktu aku di mimpi. Yang kedua mimpi yang aku dapat gambaran itu tuh aku sempet ngelihat emang ngelihat kayak si Alfi mas. Jadi tuh di situ dia sempet gini-giniin aku. Jadi kayak ayo di atas pemandangannya indah loh. Kamu kalau nggak naik eman gitu. Lalu kayak bukannya ini tuh yang pendaki yang hilang itu ya sampai sekarang nggak ketemu gitu. Aku waktu pulang tuh searching emang iya persis banget mukanya sama si dia. Jadi kayak aku waktu lihat itu nggak tahu kalau itu si Alfi, waktu turun baru nge. Nah balik lagi ke yang apa sampai pos 1 tuh. Aku lihat kunti merah itu kok dia ngeliatin terus. Nah setelah itu yang ikut aku dari bawah si sosok genderuwo itu tuh hilang. Tapi dia pindah ke atas, jalannya tuh ke atas, bener-bener malah kayak kejar-kejaran sama si kunti merah itu loh. Mereka kejar-kejaran. Iya, jadi kayak mah kejar-kejaran gitu. Muter tapi muterinnya itu, jadi aku tuh jalan sama Mas Arul. Itu kayak diputerin mereka yang lagi kejar-kejaran terus. Udah pindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke situ, pindah ke sini gitu kayak. Terus aja kayak. Nah, ada di mana Mas Arul ini lagi jalan turun. Dia kan di depanku terus ya. Tiba-tiba dari atas ada sosok genderuwo yang lain itu jatuhin dia, terus dia kepleset. Iya. Jatuhin Mas Arul. Iya, jadi itu jalan lempeng-lempeng aja ya. Tiba-tiba dia gelabruk gitu loh, kayak langsung beneran kayak ada yang ngejatuhin dia sampai dia tuh tiba-tiba jatuh kayak apa mas gitu kan. Dia bilang nggak apa-apa ini licin gitu kan. Oh iya licin ya gitu kan. Terus ya ini apa lagi, aku kira kan terornya udah nggak akan ada lagi kan karena aku udah ngikutin buat turun. Nah terus singkat cerita kita sampai di ini pohon-pohon yang banyak pohonnya gitulah. Tapi itu agak singgup yang tadinya aku nggak mau lewat situ karena berangkatnya. Terus kita pulangnya lewat situ karena biar lebih cepat dan nggak muter. Terus di situ tuh bener-bener banyak banget segerombolan apa namanya genderuwo di situ. Banyak banget ya, itu lagi pada ngobrol di atas, lagi pada duduk-duduk santai. Terus tapi di situ mereka pada ngeliatin kita yang lagi jalan berdua.
Mas Arul depan, aku di belakang, bener diliatin gitu. Aku cuman kayak nah aku kan sempat ini ya, abang ngevideo kan di daerah itu. Aku sempat ngevideo, emang niat kayak ini loh, aku ngeliatin di sini tuh banyak kayak mungkin tuh rumahnya mereka atau gimana ya. Terus aku turun lagi, aku turun itu udah mau sampai iya mau sampai base camp kan. Sampai base camp itu udah mau kehujanan, terus aku bilang ayo mas cepet, nanti soal ini keburu hujan gitu kan. Aku nggak mau pakai mantel lagi, aku capek gitu kan. Terus udah gitu kita beneran cepet banget tuh kita turunnya, sampai jalan cepet, sampai mau lari juga karena bener-bener mau kehujanan. Udah mendung ya. Terus turun sampai ke base camp, aku nangis sampai base camp. Aku nangis karena kok aku gini banget, cuman mau pengen naik ke laut aja kok digangguinnya sampai segininya gitu. Terus tubi-tubi ya. Iya, terus aku cuman kayak apa karena aku ngebohongin mama, ngebohongin orang rumah, jadi aku kayak gini. Tapi setelah itu mama tahu kok kalau aku cuman naik cuman berempat sama mereka. Terus abis itu apa namanya, di basecamp tuh Mas Harun minta ini kan, kenapa aku bilang nggak, jangan di sini bis, jangan di sini gitu kan. Udah sekarang kita istirahat bentar, aku gini, iya aku mau sholat dulu terus nanti kita pulang. Iya nanti ini ya, tapi nanti kita mampir ke Solo dulu, dia bilang gitu. Oh iya gitu kan, Solo tuh tempat temannya Mas Arul. Nah terus kita apa namanya konfirmasi kepulangan kan di base camp. Terus pulang itu kita pulang itu nunggu reda mas, karena hujan deras. Hujan deras sampai itu sampai base camp itu jam berapa ya? Setengah dua kayaknya, sampai base camp setengah dua. Terus kita pulangnya itu setengah empatan. Setengah empat itu baru reda. Terus aku juga, terus kita di sana sempat masak makan juga karena lapar kan, udah siang. Aku masih kayak ya antara bersyukur sama masih sedih sih, karena sedihnya aku nggak jadi sampai puncak. Ya. Terus senangnya juga aku selamat gitu kan. Terus habis itu hujan dah reda, aku bilang ya udah kita mau pulang jam berapa, udah nggak apa-apa hujan-hujanan, aku udah nggak mau di sini lagi, aku udah takut. Karena di base camp itu aku ditungguin lagi sama kuntilanak itu yang putih itu. Terus aku tuh sampai sholatnya itu nggak berani di musola lagi, tahu, gara-gara kejadian semalam itu. Aku jadi sholatnya tuh ya di itu, di apa, di base campnya. Terus kok apa ini kok kuntilanak kelihatan lagi, kenapa sih sebenarnya gitu. Terus aku kayak doakan kayak ya Allah, kalau apa namanya, kalau aku berbuat salah di sini aku minta maaf. Aku udah nurut, aku udah turun, aku udah nggak mau sampai puncak, kenapa aja masih aku digangguin gitu. Terus ya udah akhirnya kita memutusin buat pulang karena itu udah gerimis, cuman gerimis kecil-kecil gitu kan. Kita turun pulang, di jalan itu aku ngerasa kayak sini tuh berat banget rasanya mas. Kayak bener-bener kayak ada yang ngeganjel gitu loh, padahal aku tuh emang pakai carrier ya, pakai carrier, cuman carrier aku tuh nggak yang berat-berat banget karena emang udah dipindahin ke tas Mas Arul yang tasnya dia ditaruh di depan gitu kan. Terus kok masih kayak berat banget sih. Terus kita mampir di pom aja, aku tuh bener-bener udah lupa-lupaan, kayak linglung gitu loh. Kayak aku mungkin saking capeknya aku jadi kayak aku udah nggak mau mikir yang ini kayak mistis-mistis lagi, aku udah capek gitu kan. Udah kita sampai bawah itu udah terang, di jalan juga aman-aman aja, gak ada kendala apa-apa, nggak yang aneh-aneh gitu. Terus sempat sih Mas Aru sempat kayak mau kena microslip gitu, karena namanya juga capek ya. Nah terus tapi aman alhamdulillah, sampai Solo itu sekitar sore, sekitar jam berapa ya, kalau nggak salah sekitar jam setengah 5.
4:30 itu kita sampai Solo. Di tempatnya temennya dia aku ini mandi, terus aku juga sholat juga aku di sana. Itu aku masih inget. Kalau aku juga sholat sama mandi. Tapi apa namanya? Terus di sana juga disuruh makan kan. Nah, udah aku juga agak lupa karena mungkin udah terpengaruh sama yang Iya. di sana. Itu malam jam habis maghrib kalau nggak salah apa isya ya, itu aku sama Harum mutusin buat pulang ke Magelang langsung. Sebenarnya temennya itu nyuruh buat kenapa nggak nginep aja. Terus aku bilang jangan, soalnya Sabtu itu kan ini kan kalau orang Jawa itu ada hari naas gitu ya. Kebetulan Sabtu itu Sabtu hari naasku. Jadi aku udah diwanti-wanti sama mama kalau ini kalau mau pulang ya mau pulang minggu sekalian, kalau enggak ini yo sebelum Sabtu sore sebelum Jumat sore itu kamu udah sampai rumah. Iya gitu kan. Itu kan kebetulan malam Jumat kan. Malam Sabtu. Malam Jumat. Turunnya itu kita malam Jumat. Oh iya. Nah malam Jumat pulang kan dari Solo itu jam 7-an. Jam 7 kita pulang, aman-aman itu. Dari Solo sampai, kan kita lewat Selo lagi kan. Sebenarnya tadinya mau lewat yang jalur sana, Kopeng atau mana ya? Lupa ya. Kopeng ya? Jogja, atau mana? Bukan yang Kopeng. Jalur Kopeng atau mana ya? Lupa. Intinya mau lewat situ, cuman kalau lewat situ nanti kejauhan lagi gitu. Ya udah kita lewat Selo aja, nggak apa-apa. Yang penting mantap gitu kan. Oh iya. Nah, sampailah. Mas ini nggak paham nggak kalau yang jalur Selo Boyolali itu kan ada patung Petruk. Tahu. Dari situ tuh aku udah Pas belokan gitu. Nah, iya, aku di situ tuh udah kayak, nah aku inget nih, aku samar-samar karena aku kan minus ya, agak minus. Cuman emang patung segede itu dan ada penerangan, siapa yang nggak lihat patung gitu kan di situ. Kok aku tuh lihat kayak mata patungnya itu tuh ngeliatin aku gitu kan. Ngeliatin aku. Pas aku belok pun dia kayak gini juga. Makanya kayak, aku tuh nggak salah lihat kali ya gitu kan. Bener gak sih, apa aku minus jadi kayak kelihatannya dia tuh bola matanya ikut, padahal itu patung gitu kan. Iya. Terus aku nggak menghiraukan, mungkin aku salah lihat gitu kan, mungkin perasaan aku aja gitu. Terus sampailah kita di mana setelah Selo yang jalur udah bener-bener sepi pipi itu kan, itu aku jalan tuh di situ. Aku udah berdoa terus, aku udah diem. Karena Mas Aru tuh ngajak ngomong, cuman aku udah nggak mau ngedengerin karena aku udah takut di situ, karena cuman aku sama motornya dia doang. Cuman nggak lama depan kita ada truk. Nah kita sebelumnya kita belum ini kan, belum ngedahuluin truknya kan. Udah tuh kita lewat jalan yang belok, terus sempet lihat waktu di jalan itu aku sama Farul bener-bener lihat, kita berdua lihat di situ ada kuntilanak besar banget. Itu terbang di atas, jadi bener-bener di atasnya apa kayak jalanan, terus di sini kayak tebing gitu kan. Nah di situ kayak itu apa Mas gitu kan, kamu lihat gitu kan, aku lihat, kamu lihat Mas gitu, lihat, terus diam gitu kan, terus di sana doa yang tadinya kita nyanyi kita langsung jadi selawatan kayak Allahumma sholli sholatan gitulah intinya. Terus udah nih jalan sampai nih pertigaan Ketap. Udah seneng nih aku kan. Alhamdulillah udah sampai di pertigaan Ketap. Udah bentar lagi kita sampai dong gitu. Kan dari Ketap sampai di jalan raya Magelang Jogja. Magelang Jogja itu kan setengah jam lah ya. Enggak ini kan. Terus waktu kita duluin truknya, loh kok itu kita belum sadar sih. Terus kok Mas, kok kita lewat sini lagi gitu kan.
kamu ngerasa tuh. Terus kita lihat si guntingnya itu lagi kan. Terus kita tuh ini nggak tracknya lagi mas. Track yang tadinya sama kita itu udah nggak ada lagi. Terus kok kita lewat jalan balik lagi ke jalan yang belok-belok itu lagi, di jalan yang jalur sela itu kan. Kok kita lewat sini lagi gitu kan. Ini kenapa ya bos, gak usah mikir aneh-aneh, ayo berdoa gitu kan. Kita itu sampai di pertigaan ketemu lagi mas, lewat di pertigaan ketemu lagi akhirnya. Terus sama 2 kali aku gini ke Mas Arwah, wes gak beres ini, mandek sih gitu kan. Kita berhenti, dia tuh nepok aku tahu, sampai nepok aku, ini benar gak sih gitu kan. Anjir, ngapain nepok aku gitu kan. Ini benar gak sih, coba aku dicubit gitu kan. Aku cubit sampai aku puter kan. Ini beneran. Terus gini, terus toh ayo bener sekarang deh pulang, aku gak mau, aku di situ udah bad mood ya, namanya juga cewek. Dan itu kan aku udah bad mood ya. Terus dia sempat muntah-muntah tuh di jalan. Mungkin karena energinya lihat kayak gitu juga ini kan, tetap apalagi kita makan nasi baru 2 kali doang. Terus udah muntah-muntah, habis itu aku doa lagi kan. Aku sempat chat ke teh aku, teh kirimin Al-Fatihah dong, aku di jalan Selo cuman muter-muter doang dari tadi. Udah habis itu nggak ada sinyal lagi. Terus tete aku udah nggak ngebales kan, karena HP aku mati waktu itu, udah mati. Terus sampai bener kita udah abis pertigaan ketep itu. Terus aku lihat kayak rumah-rumah, terus aku bilang kayaknya ini udah bener deh jalannya, udah nggak nyasar ke tempat itu lagi gitu kan. Udah gak muter-muter lagi. Iya kayaknya terus kita terus itu ya mas, yang tadinya kita lewat udah nyampe ke pertigaan yang mau ke Katep itu, sampai kita balik lagi tuh kita sampai 1 jam lebih loh di jalan itu. Padahal normalnya orang ya, logika dari Katep sampai Jalan Magelang Jogja itu setengah jam gak sih? Iya, apalagi jalannya turun kan. Nah itu turun terus, dan itu nggak ada yang naik-naik kan. Terus aku kayak aku udah diem, aku cuma doa terus. Udah sampai ke rumahnya dia, aku tuh sampai rumahnya dia tuh aku beneran nggak ingat. Aku nggak ingat, intinya udah aku langsung pulang aja. Orang ternyata nih tasku terus apanya ya itu tuh sampai ketinggalan di rumahnya Mas Aru, tahu? Nggak inget tapi ya. Nggak inget. Jadi aku tuh cuman bawa apa ya, HP doang kayaknya kalau nggak salah, sama baju yang kotak-kotak itu. Terus aku pulang kan, sampai rumah, masuk, aku diem. Aku tuh udah, aku kalau kata ayahku cuman aku pulang tuh aku cuman diem, nggak ngomong sama sekali. Ditawain mandi cuman nggak gitu doang. Dan langsung tidur tuh. Terus kan aku tidurnya masih sama teteh kan waktu itu. Teteh cuma nanya kayak apa ya gitu kan, kak mandi sih tau gitu. Aku cuman tidur. Dah, aku itu di chat Mas Arul itu lupa Kecil apa waktu itu? kayak udah sampai rumah belum gitu kan. Memastikannya. Cuman aku tuh nggak ingat kalau aku tuh ngebales chat dia sampai sore, sampai dari terus paginya aku juga di chat dia tuh aku nggak inget aku ngebales apa. Cuman nah waktu tidur itu mas, sampai rumah ternyata itu masih berkelanjutan terornya. Apa itu? Jadi sampai rumah itu aku kan beneran kayak bukan aku ya yang pulang ya, karena ayah pun juga ngerasa kayak ini anak kenapa ini pulang-pulang nggak ada salam, tiba-tiba diem gitu kan. Terus langsung masuk kamar tidur, nggak ganti baju juga gitu. Terus diginiin apa subuh ini waktu tidur aku itu ngerasa aku tidur di pos 3 lagi. Itu malamnya?
Iya, padahal aku udah sampai rumah nih, Iya, raga. iya, iya. Ha-ha. Jiwa dan raga gue tuh udah sampai rumah. Sampai rumah. Tapi aku tuh masih kayak kembali lagi di pos 3. Terus ini, kayak, ini kenapa sih? Kok aku tiba-tiba gini, padahal tadi aku tuh udah pulang sampai jalan Solo, udah pulang sampai jalan apa? Selo. Iya. Nah, apa namanya, aku tuh udah nggak inget sebenarnya dari Selo kita nyasar itu tuh aku udah nggak inget kejadian Iya, apa yang iya. aku alamin. Iya, ha. Terus ini waktu di mimpi itu entah itu mimpi atau cuman kata orang yang nanganin aku kayak Pak Kiai gitu, sukma aku tuh ditarik lagi ke Lawu. Jadi waktu malamnya itu kan aku seolah-olah aku tuh di pos 3 lagi nih, tidur di situ. Tapi aku sendirian, Mas. Sendirian, dan pakaianku itu pakaian yang sama kayak yang ada di gambaran mimpiku. Yang kotak-kotak flanel itu. Ya. Jadi gini, kenapa aku cuma bawa pulang HP sama baju kotak-kotak itu? Entah mungkin emang aku pulang dengan itu nanti mau ditarik lagi ke sana dengan apa yang digambarin tuh bener-bener kayak nyata gitu loh. Jadi aku juga nggak tahu, cuman di yang aku rasain tuh aku di sana dengan baju itu yang seperti digambarin. Terus aku itu dipaksa buat suruh naik ke puncak Lawu. Jadi aku malamnya itu naik, Mas, naik sendiri, kayak mimpi tapi real nyata. Kayak soalnya aku ngerasain kakiku pegel, terus sampai kakiku itu lebam-lebam gitu karena kecapean. Nah, itu di jam 3. Aku kalau lihat jam, karena aku waktu itu bawa jam tangan kan. Aku lihat itu jam 3 pagi, aku tuh dari pos 3 itu berangkat sendirian. Dan itu nggak bawa senter, Mas. Rasanya aku gitu, nggak bawa senter, naik sendirian. Cuman ditemanin sama apa namanya, leluhurku doang. Nah, di situ apa namanya sampai di pos 4, pos 5 sampai ke, nah kan kalau di Cemoro Kandang itu kan kita nggak lewat Pasar Dieng ya harusnya. Iya, enggak kan. Itu Candi Ceto itu. Aku itu tiba-tiba sampai situ, Mas. Jadi mau di apa ya, di kayak sukmaku itu tuh aku kayak muterin gitu loh, muterin sebelum puncaknya Lawu. Aku sampai di Pasar Dieng, loh kok sampai ke sini gitu kan. Aku apalagi, nah tapi waktu itu aku naik itu tuh aman, lancar aja. Terus sampai di puncak itu aku pagi sekitar jam 6 atau setengah 6, lupa. Giniin sama mbah-mbah yang pernah ngasih gambaran ke aku. Ini kan yang iki tondok sing marake kamu kepo ya, maksudnya kayak yang bikin kamu tuh pengen banget naik ke Lawu sampai ke puncak. Nih tak kasih lihat, kamu tak bawa ke sini. Terus aku di situ tuh aku mau nangis nggak bisa, Mas. Aku minta tolong, kayak tangan aku tuh waktu mbah-mbahnya bilang gitu tuh aku nggak bisa gerak. Kan dia di situ, beliau ini belakangnya ada harimau putih kan. Itu tuh ini apa namanya, ya yang namanya orang ngeliat kayak gitu tetap takut kan. Itu aku nggak bisa, kalau istilahnya mungkin kalau di raga aku tuh mungkin aku lagi ketindihan gitu loh. Terus ini aku bilang kayak aku nggak mau ke Lawu lagi. Nggak deh, kayak gitu. Intinya
aku tuh nggak mau ke sini, kenapa aku sampai sini lagi, aku tuh udah sampai rumah gitu. Ini terus intinya dia tuh disuruh sama penunggu lawu buat ngasih tahu aku kalau dia tuh kayak gini. Nah waktu turun mas, aku tuh sampai ke pasar Dieng lagi, lewat pasar Dieng lagi. Nah di pasar Dieng tuh cuma muter terus, nggak nemu jalan keluarnya. Sampailah aku di situ tuh lama banget, sampai apa namanya mungkin berjam-jam ya. Itu tuh aku nggak nyari apa ini, aku cuman denger kayak adzan. Nah kalau di real life-nya itu kata mamaku, waktu subuh itu aku nangis, intinya aku pengen pulang. Tapi di keadaan sukmaku itu aku udah siang, terus aku di sini cuma jalan apa muter terus. Nah waktu di situ itu aku di sambarin sama kayak patih. Kerajaan gitu ya. Iya, patih kerajaan gitu. Dia juga pakai kereta, ya kereta kayak kalau di film-film kerajaan gitulah. Iya. Terus dia gini, dia bilang gini ke aku gini. Tapi yang bilang bukan si patihnya, yang pengikutnya, si mbah-mbahnya yang putih itu lagi muncul. So Ben, intinya kalau kamu kesini lagi kamu gak akan selamat. Begituin. Kalau kamu masih mau dekat kesini, saya nggak mau bantuin kamu lagi. Terus patih siapa ya? Dia manggilnya itu kanjeng siapa sih raja kok siapa aku agak lupa karena itu juga bukan real life ya, jadi samar-samar gitu kan. Intinya dia nggak mau ngasih toleransi karena yang jagain kamu itu angkuh gitu. Mungkin karena ini loh, kayak ini cucuku jangan diganggu, jadi mungkin dari lawunya kayak marah karena leluhurku merasa congkak atau gimana gitu kan. Jadi ininya ke aku. Nah terus aku intinya ini, kalau kamu pulang ayo tak anterin gitu kan, dianterin. Terus disuruh apa, aku dianterinnya itu aku juga jalan, tapi setelah itu tiba-tiba yang simpatinya tuh udah nggak ada. Tuh udah nggak ada, aku di situ cuma sama mbah-mbahnya itu. Dia jalan terus ini, waktu kan tuh masih di pasar Dieng, kita aku masih diem, aku masih nangis gitu kan. Terus dikasih tahu lagi kayak besok jangan ke lawu lagi gitu. Kalau kamu ke lawu lagi nanti kamu nggak selamat. Intinya dia bilang gitu. Cuman dia tuh kan ngomongnya pakai bahasa Jawa Tulen gitu ya mas ya, pakai bahasa Kerama Inggil gitu loh. Jadi aku mau ngasih tahu apa, mau ngasih omongan yang kayak dia gitu tuh aku nggak bisa juga. Cuman kalau di bahasa Indonesiain emang dia bilangnya intinya kamu nggak diterima lagi kalau kamu ke lawu. Kalau kamu sampai nekat ke lawu, kamu bakalan sama kayak yang ada di gambaran kemarin kamu tidur di sini gitu. Terus aku kayak ya udah, aku kayak ikut, aku intinya aku mau pulang, aku nggak mau di sini gitu. Udah abis itu di ini dikasih petunjuk jalan kan. Nah ternyata di rumah itu udah adzan Jumat siang ya berarti ya. Iya siang. Tapi di keadaan apa namanya, aku itu udah sore mas, udah mau maghrib. Entah selisih 6 jam atau gimana nggak tahu ya. Terus ini aku dituntun sama Adam juga. Terus leluhurku simbahku itu turun ikut aku kan, jadi aku kayak dijemput gitu. Terus simbahku kayak salim sama mbah-mbahnya yang pakai sorban putih itu di sana. Terus apa namanya, aku langsung pulang ke rumah. Itu tuh
aku lihat aku tuh lagi nangis lagi dibacain doa sama ayah aku. Itu sampai waktu itu ayah aku nggak sholat Jumat, kira-kira aku teriak-teriak karena dari subuh itu kan itu subuh itu aku udah teriak-teriak kan, cuma sama mama udah diobatin terus udah oke, udah stabil, aku udah tidur, aku dibangunin tuh nggak bisa, aku tidur. Nah, kata mama itu waktu itu aku sempat mau sholat subuh juga, cuman mama tuh ngeliatnya kayak kok kayak bukan anak aku ya mukanya, ya kok mukanya gini banget gitu, ini yang pulang siapa gitu kan. Dibangunin buat sholat tuh aku sholat mas, cuman mama tuh kayak ngerasa kayak bukan anaknya ini, anak ngapain nih kemarin gitu kan. Jadi di real life itu adzan Jumat, aku tuh rasanya turunnya tuh sore, dah aku pulang, aku lagi didoain, aku sadar tuh, karena aku sadar itu mungkin karena doa dari ayahku terus sama yang leluhurku jemput aku itu kan, mungkin nego atau gimana atau nggak tahu. Terus giniin, aku bangun, aku chat ke Mas Arul, kenapa aku baru pulang, aku baru turun gitu kan. Iya. Aku chat gitu terus, hah turun gimana, orang kemarin kamu udah turun sama aku bareng gitu kan. Terus aku, enggak tuh, orang kamu aja ninggal aku turun duluan lah gitu kan, orang kalian aja ninggal aku turun duluan, aku naik sendiri semalam mau gitu. Terus habis itu ini Mas Arul tuh, hah terus yang kemarin pulang sama siapa, aku masih linglung gitu mas. Terus waktu mau maghrib itu kan mamaku udah pulang kerja tuh, mau udah pulang kerja, ayah tuh sempet ke Pak Kiai, minta doa, minta air, terus suruh mandiin kayak orang meninggal gitu pakai kembang dan lain-lain. Alhasil udah enakan itu, tapi nah katanya sore itu Mas Arul ke rumah, cuman akunya kayak nggak sadar, Nggak inget ya. nggak ingat kayak dia ke rumah aku jam berapa, ngapain. Terus itu nggak inget, bener-bener nggak inget karena kalau kata teteh juga kayak aku tuh kayak dipengaruhin dari luar gitu loh. Nah terus nah kebetulan kan rumah kan nggak bisa ya dimasukin sama makhluk-makhluk kayak gitu karena emang udah ada pagarnya dari dulu. Jadi ternyata itu ada yang ikut aku. Kenapa aku bisa sampai rumah sendiri? Itu yang apa ya, kayak apa sih, ikut aku. Yang ngejagain. Ya itu bukan. Jadi dari Lawu, yang dari Lawu yang ngikutin aku. Terus katanya sosoknya cewek. Kayak cewek orang, bukan orang pribumi sih. Kalau kata temennya teteh yang bisa lihat juga, karena aku tuh setiap kali diikutin sama makhluk tuh kadang aku nggak bisa ngeliat orang makhluk yang ngikutin aku. Terus kata teman teteh itu ini dia suka sama yang ada di aku, yang ada di salah satu di aku, kayak entah itu tulang atau apa gitu. Nah terus ini maghrib itu, sebelum maghrib aku dimandiin pakai kembang, terus di ini kan dikasih kayak yang pupuk bayi itu apa ya namanya ya? Ya itulah, rempah-rempah gitu, terus dikasih semua sebadan-badannya. Udah tuh aku enakan, aku udah keinget semua. Aku nanya ke mama kayak, kenapa tuh aku tuh kenapa kok aku bisa-bisanya tadi Mas Arul katanya bilang kalau aku udah pulang semalam, tapi aku rasanya baru pulang tadi siang waktu adzan Jumat, itu pun aku jalan kaki pulangnya gitu. Terus apa, mama bilang kalau ada yang ngikutin aku, terus ya itulah mungkin dari awal karena aku bohong ke mama berangkatnya kan. Jadi
Terus kayak kebetulan banget yang ngejagain aku mungkin kayak benar-benar seketat itu ngejagain aku sampai bikin penunggu lawu jadi kayak marah. Gitu ya. Ya udah, aku di rumah tuh ini apa namanya, sadar banget itu pagi. Pagi tuh waktu aku dimandiin yang kedua kalinya pakai. Sabtu pagi ya berarti Iya, ya. Sabtu pagi dimandiin pakai kembang bunga lagi, Mm-mm. kayak orang meninggal gitulah. Mm-mm. Itu aman. Apa ya? Enggak ini loh, udah enggak yang ngigo-ngigo lagi. Karena kan tadinya sempat ngigo-ngigo kayak Mm-mm. pengen pulang gitu. Kayak terus sama mama dibilang kayak kalau kamu ngikut anak saya aja ngikut sendiri, nggak disuruh sama anak saya. Ya udah pulang sendiri aja, nggak usah Ya. ngajakin anak saya lagi gitu. Mm-mm. Sampai alhamdulillah Sabtu pagi itu udah beneran sembuh. Mm-mm. Kan itu Sabtu itu terus langsung ke acara temen aku ada yang nikah. Mas ada yang nikah. Pengalaman mendaki Gunung Lawu di tahun 2023 di bulan Januari ya. Iya, di bulan Di Januari. bulan Januari yang dari awal sampai akhir yang menurut saya itu epic karena itu gangguannya itu sama sekali nggak berhenti. Iya, Ya, betul, karena berhenti. emang dari awal sampai akhir ya, itu sampai Iya. rumah aja tetap masih diganggu. Nah itu. Tapi sebelumnya itu ada ini kan Mbak Salma, ada firasat ataupun ketika mau mendaki Gunung Lawu ada semacam mungkin yang membuat uh, ini terjadi, ini ada petunjuk enggak atau memang biasa aja sebelum Sebenarnya mendaki kalau itu? petunjuk itu banyak ya Mas ya. Ah, ah. Karena yang dari kita tenda udah ada yang ketinggalan, yang iya, double layer, yang kita nggak bawa beras. Terus dari awal sama mamah tuh sebenarnya tuh di jalan tuh udah disuruh pulang. Oh iya. Iya, jadi sempat di jalan waktu kita ngisi BBM itu udah disuruh pulang. Berarti malam dong itu malam. Iya malam. Terus aku sebenarnya tuh masih di Magelang ya, masih di sekitar Magelang. Gini, oh kamu bohong ya sama mama ya? Kata kamu sama rombongan banyak, sama Mas Nanda sama Bu Ika. Ini mama telepon aja mereka nggak ikut, malah kadang nggak tahu kalau kamu naik gunung ke Lawu gitu. Iya, pulang kamu gitu kan. Terus aku bilang, aku udah sampai di Boyolali gitu kan. Aku udah di Boyolali ini, nggak bisa pulang, terus tau aman aja. Aku tuh sama Mas Arul sama Mbak Lina gitu kan. Terus besok lagi nggak usah bohong-bohong gitu kan. Kamu tuh bikin pikiran gitu kan. Iya ya, udah doain yang baik-baik aja gitu kan. Nah, dan sebelum itu sebenarnya tuh mama tuh udah kayak, udah lah nggak usah mbok, jangan ke Lawu gitu. Kayak nggak ada gunung lain aja gitu kan. Kamu tuh kalau ngecul kayak kamu ke Lawu tuh, ngebiarin kamu ke Lawu tuh kayak masih mikir-mikir ya gitu kan. Kenapa? Aku pengen soalnya gitu. Dan dari kelas 2 SMA loh aku, udah dari 2 tahun sebelumnya pengen ke Lawu aja belum bisa-bisa kan. Nah ini mumpung udah bisa, makanya kayak ngeyel banget pengen ke Lawu. Dan nah sebelum itu emang udah sompral dulu sebelum naik, kayak apa itu? aku pengen ngerasain mistisnya Lawu. Oh gitu. Nah sekarang aku udah kapok. Iya berarti memang apa ya, memang banyak hal-hal yang mungkin dilanggar ya sama Mbak Salma ya, dan mungkin teman-teman yang nggak tahu nih, yang ketiga ini kayaknya nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya kan. Oke. Jadi ketika sampai base camp, nah waktu langsung ada gangguan pertama atau sosok genderuwo yang menunggu itu, dia itu kayak jahat ataupun hanya nungguin atau seperti apa itu yang pas menunggu pertama kali waktu itu? Sebenarnya aku juga kurang paham sih. Mungkin dia, kalau menurut aku dia ngawasin deh. Dia kayak ngawasin aku deh. Soalnya dari awal aku naik sampai aku turun pun dia beneran di belakang terus kan. Dia kayak beneran ngejagain terus gitu kan. Adapun kalau nggak ada pun nanti ada lagi gitu kan.
Jadi menurutku dia cuman kayak ngawasin selama aku nah itu kayak gimana. Tapi tidak mengganggu secara langsung ya. Kalau mengganggu Yang secara langsung lain-lainnya yang enggak kalau itu enggak, karena malahan yang ngejatuhin itu pun malah yang sosok lain. Yang yang ngejatuhin menjatuhkan si Mas Arul itu kan sosok ya, lain bukan yang itu. ya. Berarti dia tidak mengganggu secara langsung sih, lebih ke mungkin betul ya mengawasi Iya dari mengawasi. awal naik sampai turun gitu ya. Iya. Nah mungkin karena aku juga waktu naik itu tuh bicaraku asbun. Kayak inilah keluar yang apa namanya yang inilah ya emang masih belum bisa ngontrol gitu loh kalau mau kita kan di gunung ya nggak boleh ya ngomong Ya, sembarangan gitu kan. betul. Cuman kadang kalau lagi marah-marah itu kan tetap keluar semua kan kayak aku capek aja bilangnya ini nggak nyampe-nyampe aja gitu kayak ya gitulah. Nah mungkin dari situ jadi kayak jadi tambah banyak gangguan-gangguannya atau apa. Iya sih. Nah, terus kemudian waktu pas akhirnya si Lina sama Mas Hamam ini itu memutuskan untuk pulang ya. Iya. Pulang dan Mbak Salma sebenarnya dalam hati sebenarnya kan dia ini ya, dalam hati kecilnya kayaknya mau ikut pulang sebenarnya ya. Iya. Karena mungkin karena emang dalam mendakian gunung kalau berangkat bareng ya pulang bareng kan Iya. gitu kan. Tapi ternyata Korsa kan pulang satu ya pulang semua. seperti itu kan. Tapi apa yang membuat Mbak Salma memutuskan untuk aku tetap harus naik? Nggak ada alasan nih mas. Jadi tiba-tiba kayak ada yang ngedorong buat ayo ayo pokoknya kamu harus sampai naik ke puncak. Kamu di sini tuh nungguin udah lama gitu. Kamu udah kayak ada yang ngebisikin ayo pokoknya harus naik Iya, sampai gitu. atas gitu. Yang membuat akhirnya si ketua rombongan jadi pusing ya. Iya, kasihan Dia dia. bingung kan, dia harus memutuskan untuk Karena kalau dia mau maksain turun pun aku yang ngajak. ya, nah itu sih semoga nanti kita bisa menghadirkan yang Mas Arulnya nanti Iya. ya. Nanti kita bisa cross check nanti versi Mas Arul seperti apa gitu ya. Mungkin sedikit lagi Mbak Salma. Oke, masih terus saya hampir nggak bisa ngomong banyak karena saya juga kalau merasakan seperti Mbak Salma merasakan itu benar-benar apa ya luar biasa takutnya karena dari berangkat sampai pulang itu emang sama sekali nggak berhenti gangguannya ya kan, Iya. bahkan sampai ketika apa namanya pulang mau sampai ke Magelang pun harus apa namanya diputer-puterin ya waktu Iya. itu yang kayaknya itu mustahil ketika itu normal gitu Iya. kan karena jalannya turun dan kemudian bisa balik ke situ lagi. Iya bisa Ya kan? kembali lagi ke jalan yang sebelumnya. Ya kan itu tadinya kita udah sampai di pertigaan yang udah mau sampai ke Magelang tiba-tiba kembali lagi ke jalan Selo yang berbelok-belok terus ada tanjakan lagi kan kita kaget. Itu kan hampir mustahil ya Iya, soalnya normalnya seperti itu. jalan cuman itu Iya. satu-satunya dan nggak ada yang tembus lain. Kita juga nggak belok kemana-mana. Iya, dan harusnya turun terus sampai ke Magelang. Iya, Gitu. makanya. Itu terus perasaannya waktu pertama kali Mbak Salma merasakan bahwa oh ini kita kembali ke jalan sama nih. Iya. Ini seperti apa waktu itu? Karena malam juga. Nge-freeze sih. Kalau awalnya nge-freeze kayak, loh, bukannya tadi udah lewat sini ya? Kok tiba-tiba ini? Makanya aku nepok-nepok si Mas Aru kan. Mas, bukannya tadi udah lewat sini ya? Gitu. Bukannya tadi kita udah sampai di pertigaan ke Ketep ya? Kok tiba-tiba kita lewat tanjakan belokan-belokan sini lagi gitu kan. Yeah. Terus kita ya juga bengong kayak, wes gak usah di ini, udah. Ya kayak takut. Makanya sampai aku kan ngecat teteh aku yang di rumah sampai kirimin Al-Fatihah gitu kan. Biar cepat bisa pulang, aku udah capek. Syukurnya alhamdulillahnya sampai rumah walaupun masih dengan beberapa cerita dan drama yang seperti itu sehingga Mbak Salma harus kemudian dimintain tolong sama orang
Iya Pak Kiai ya seperti Iya. itu ya yang mungkin untuk menyembuhkan Mbak Salma. Oke Mbak Salma, yang terakhir mungkin bisa disampaikan ke teman-teman seputar Jangkana semuanya, kira-kira apa sih yang menjadi pelajaran buat Mbak Salma, buat teman-teman semuanya. Jadi buat kalian kalau yang mau naik kemanapun, gunung manapun, sebisa mungkin pamit ke orang tua itu jangan bohong. Nah itu teman-teman. Terus Jangan kalau di gunung bohong. itu jangan asbun. Itu aja. Iya teman-teman, ini menarik menarik sekali pengalaman Mbak Salma ini dan teman-temannya yang semoga nanti kita bisa menghadirkan Mas Harul, salah satu pelaku juga di pendakian ini. Semoga nanti segera bisa kita hadirkan dan mungkin pelajaran yang bisa diambil dari apa namanya pendakian Mbak Salma kali ini bisa dijadikan apa namanya ya pengingat dan apa namanya jangan sampai dilakukan yang jeleknya, tapi kalau baik silakan diambil untuk kebaikan pendakian semuanya. Oke, dari saya Bade dan Mbak Salma. Oke, selamat malam. Saya dari Renjang Kelana, terus berkelana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.